Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sampai di ayat ke-31, ya. Bagaimana rencana istri pembesar Mesir, Perdana Menteri Mesir ini mengatur rencana untuk meredam desas-desus, ya, dan gosip yang beredar di tengah masyarakat, di tengah kalangan sosialita Mesir. Pada ayat ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Jamaah yang berbahagia, waktu Allah bercerita siapa yang membeli Yusuf dari Mesir, di Mesir, ketika dia dijual sebagai budak, Allah sama sekali tidak menyebutkan apa profesi pembeli ini. Begitu juga ketika dia memberitahu kepada istrinya untuk perlakukan anak ini dengan baik. Allah juga belum beritahu Yusuf ini tinggal di rumah siapa, dengan profesi apa, itu belum tahu. Tetapi ada kesamaan kisah antara Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam sampai di sini. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi diperhatikan oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, tapi diawasi oleh saudara perempuannya. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, Nabi Musa dimasukkan ke sungai. Nabi Yusuf dipungut oleh suami, lalu diserahkan kepada istri. Nabi Musa diambil oleh istri Fir'aun, dan diserahkan kepada suami. Nabi Yusuf, sang suamilah yang berkata kepada istrinya, ambil dia ini sebagai anak. Nabi Musa, sang istrilah yang berkata kepada suaminya, ambil dia sebagai anak. Memang kadang dalam kehidupan sejarah itu berulang, tapi dengan aktor-aktor yang berbeda-beda. Saudara, sekarang kasus istri pembesar Mesir itu sudah mulai menyebar di kelompok tertentu di Mesir. Di ayat ke-30 inilah baru kita tahu bahwa ternyata Yusuf itu bukan tinggal di rumah sembarangan. Dia tinggal di rumah orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 1-nya adalah raja, orang nomor 2-nya adalah sang Perdana Menteri ini. Wa qala niswatun fil Madinah, sekelompok perempuan yang ada di Mesir itu mulai berbisik-bisik. Ini menunjukkan bahwa terjadi persaingan, permusuhan tersembunyi antara perempuan-perempuan, istri-istri pejabat ini. Sehingga mereka berusaha untuk menyebarkan berita buruk ini untuk menjatuhkan kehormatan istri Perdana Menteri. Jadi makar Allah sebutkan di dalam ayat ke-31. Ketika istri Perdana Menteri Mesir itu mendengar makar mereka, padahal yang mereka sebutkan adalah kebenaran, tapi disebut makar kenapa? Karena motif perempuan-perempuan ini menyebarkan berita buruk tentang Zulaiha itu adalah ingin menjatuhkan kehormatan dia. Masa istri seorang nomor 2 di Mesir
tergoda oleh budak yang dia beli dan dia pelihara. Wah, itu kan terhina banget. Mereka bilang begitu. Jadi maksud mereka bukan tulus biar istri ini kembali ke jalan yang benar, bukan. Tapi untuk menjatuhkan kehormatannya di tengah masyarakat. Maka ini harus dihentikan. Maka Zulaiha punya rencana. Rencananya itu disampaikan oleh Allah di ayat ke-31. Ketika Zulaiha mendengar makar perempuan-perempuan itu, dia lalu mengundang mereka dan menyiapkan untuk mereka tempat duduk yang nyaman. Muttaka'a itu artinya tempat bersandar, biar lama di rumahnya. Jadi dibikin bersandar gitu kan. Ini coba lihat, ahli bersandar semua. Karena enak gitu kan. Iya, baik. Adil sih, saya begini antum menyandar. Dia undang ibu, dia undang, dan dia siapkan tempat senyaman mungkin biar mereka bisa bersandar. Lalu diberikan kepada setiap mereka itu pisau-pisau. Jadi dia akan menyajikan makanan yang membutuhkan pisau. Misalnya apa? Steak gitu ya. Atau buah-buahan gitu. Tapi bukan durian. Kalau durian parah. Buah-buahan gitu. Sehingga mereka harus mengiris. Harus menggunakan pisau itu. Ketika itulah dia berkata, Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Ukhruj alaihinna." Sekarang kamu keluar. Yusuf adalah hamba sahaya kedudukannya di rumah itu. Maka dia wajib taat. Jadi ketika semuanya sudah siap, sibuk dengan makanannya dan pisau di tangannya, Zulaiha ini berkata kepada Yusuf, "Sekarang kamu keluar. Kamu berjalan di depan mereka." Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka terpesona. Wa qatta'na aydiyahunna. Sampai mereka tidak sadar mengiris tangan-tangan mereka. Subhanallah. Ibu-ibu. Apa makna ketika mereka melihat Yusuf, perempuan-perempuan ini melihat Yusuf, mereka membesarkan, ternyata ganteng. Apa artinya? Sebab selama ini mereka sebenarnya sudah mendengar kabar tentang ketampanan Yusuf. Tapi ketika mereka melihat asli, ternyata lebih ganteng. Itu artinya akbarnahu. Beda dengan sekarang. Ya, di media sosial cantik-cantik. Ganteng-ganteng gitu kan. Gak taunya 80% filter, 20% asli. Gitu. Jadi ketika melihat asli, lah kok begini gitu ya. Tapi kalau Yusuf sebaliknya. Mereka sudah dengar kabar tentang Yusuf, tapi begitu melihat, wah, mereka mengagungkan ketampanan Yusuf. Tapi ibu, kita mesti sadar ya, bahwa perempuan itu sebenarnya melihat keunggulan laki-laki itu bukan hanya dari rupa, bukan. Bahkan kalau laki-laki terlalu bersolek gitu ya, itu justru malah tidak baik. Buktinya adalah apa yang terjadi pada dua putri Nabi Syuaib. Ketika mereka meminta ayah mereka untuk angkat Musa sebagai karyawan mereka. Sebenarnya itu bahasa sindiran, minta ayahnya itu menjadikan Musa sebagai menantunya. Di dalam surat Al-Qasas, sebenarnya bukan putri Nabi Syuaib ini ya. Seorang soleh dari Madian. Qalat ihdahuma, ya abati istajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah, kamu angkat dia itu. Jadi karyawanmu. Sebab yang paling baik bekerja itu adalah orang yang kuat dan terpercaya. Jadi dua kriteria. Laki-laki membuat dia penuh pesona. Qawi dan amin. Ya, bukan amin 01, bukan. Amin itu artinya apa? Amanah, ya. Baik. Jadi Anda jangan terbayang ketika menyebut ketampanan Yusuf itu seperti
artis-artis K-pop Korea sekarang ya, itu mirip-mirip kayak perempuan gitu, nggak jantan banget begitu. Jadi mereka sampai mengiris tangan-tangan mereka dan mereka berkata, Maha sempurna Allah, hasyalillah, sempurna banget nih ciptaan Allah. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini malaikat ini. Subhanallah, ya. Pertama ketemu ya, kayak Mbak Lola pertama ketemu sama Farhad ya. Pada saat itulah istri pembesar Mesir ini, Perdana Menteri Mesir ini berkata, "Fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi, laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin." Ini nih yang kamu cela aku nih. Tergoda nih. Tuh, lihat sendiri. Betapa pesona dia begitu. Memang aku yang menggodanya. Tetapi dia menolak. Subhanallah. Istri pembesar Mesir ini, Perdana Menteri Mesir ini ingin berkata bahwa menegaskan kepada mereka, belum terjadi hubungan apapun antara aku dengan Yusuf. Paham? Tapi pada saat yang sama, dia membersihkan nama Yusuf di depan teman-temannya. Aku memang mau menggoda dia. Aku memang ingin merayunya. Tapi dia menjaga dirinya. Dia tidak mau. Subhanallah. Dia memberikan kesaksian kepada orang-orang itu bahwa Yusuf adalah orang baik dan tidak mau menolak ajakannya itu. Tapi dia bilang begini. Kalau dia tidak mau mengikuti perintahku, dia bakal ku penjara atau aku jadikan orang yang hina dia. Berarti apa? Berarti Zulaiha ini belum taubat. Masih mau menggoda Yusuf. Nanti aku akan coba lagi tuh. Kalau dengan cara rayuan tidak bisa, dengan cara ancaman. Kalau dia tidak mau, aku bisa penjarakan dia, aku bisa jadikan dia sebagai orang yang hina. Tapi lihat di ayat ke-33 Allah bercerita tentang pribadi Muslim yang sesungguhnya. Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik aku masuk penjara daripada aku terus digoda oleh mereka. Kalau engkau tidak palingkan aku dari makar mereka, rencana mereka, aku bisa jatuh ke dalam kehinaan dan aku menjadi orang yang jahil. Perhatikan saudaraku. Ayat ke-32 tadi bicara tentang betapa beratnya ujian yang menimpa Yusuf. Dia berada di dalam kekuasaan majikannya. Dan majikannya akan melakukan apa saja. Baik membujuk dan merayunya dengan cara senang, atau mengancamnya dengan ancaman yang nyata. Tapi lihat laki-laki sejati. Lihat orang mukmin yang sesungguhnya yang benar dengan agamanya. Bagaimanapun godaan dan ancaman dari luar tidak mengubah pribadinya. Coba kalau bapak-bapak di sini dalam posisi itu, kira-kira ya, Papa nggak punya pilihan apa-apa mah, kan gitu kan? Ya, aku nggak punya pilihan apa-apa gitu. Gimana daripada mati, daripada masuk penjara gitu kan? Gitu. Iya, alhamdulillah di US ini tidak ada Zulaiha. Baik. Jadi Yusuf berkata begitu. Lebih baik masuk penjara daripada aku digoda oleh mereka ini dan aku bisa jatuh nanti ke situ. Lihat permintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijabah oleh Allah, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Allah langsung mengijabah doa Yusuf dan memalingkan Yusuf dari godaan-godaan mereka. Kenapa di ayat ke-32 ini Nabi Yusuf berkata, wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau engkau tidak palingkan aku dari makar mereka, Nabi Yusuf tidak berkata lagi, kalau engkau tidak palingkan dari makar istri ini, satu orang. Tidak. Rupanya ketika mereka sudah kumpul itu dan melihat kenyataan seperti itu, mereka membuat perlombaan. Siapa yang dapat menaklukkan Yusuf?
Wah, ini lebih berat lagi nih. Digoda satu perempuan saja berat. Apalagi ini banyak perempuan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Yusuf alaihissalam karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innahu huwas samiul alim, artinya apa? Mendengar doa Yusuf dan mengetahui tulusnya hati Yusuf. Memang pingin terlepas dari jebakan dosa yang hina ini. Maka di ayat berikutnya kita lihat sang Perdana Menteri kemudian masuk ke dalam masalah. Jadi sebelumnya hanya masalah sang istri beserta ibu-ibunya, teman-teman yang lain. Tapi sekarang sudah jadi kebijakan resmi negara. Memang banyak pejabat tergelincir karena mendengar bisikan istri. Banyak begitu, ya. Banyak pejabat yang konon misalnya mencalonkan anaknya karena bisikan istri, misalnya begitu. Banyak sahabat, banyak memang begini. Ini di mana-mana, Bu. Di mana-mana. Ya, tapi lihat bagaimana siapa yang bisik pertama? Yang bisik adalah istri. Ketika Perdana Menteri mendapati kenyataan dia lemah, tidak bisa mengatur, mengontrol perilaku istrinya, dia akan mencari jalan lain, mengorbankan Yusuf alaihissalam. Maka Allah berkata, summa badalahum. Kenapa Allah tidak berkata summa badalahunna ketika sudah jelas bagi mereka perempuan-perempuan itu? Tidak. Allah berkata ketika sudah jelas bagi pembesar-pembesar semua. Artinya Perdana Menteri panggil penasehatnya, panggil beberapa menteri koordinator, panggil kepala kejaksaan, panggil gimana nih. Kalau tidak kita akan dipermalukan ini. Ketika sudah jelas bagi mereka, jelas apanya? Jelas akan kebenaran Yusuf. Jelas bahwa yang bersalah adalah istrinya. Tapi bagaimana untuk meredam isu ini? Bagaimana mengalihkan perhatian publik? Mim ba'di ma ra'aul ayat. Setelah mereka melihat jelas sekali tanda-tanda Yusuf itu adalah orang yang benar, tidak bersalah. Sampai istri-istri kalian pun, para menteri, ikut mengiris tangan-tangan kalian. Layas jununnahu hatta hin. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai kapan? Sampai isunya sudah mereda. Sampai kapan? Sampai istrinya sudah lupa dengan Yusuf. Sampai kapan? Wah, ini bertahun-tahun ini. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena berselisih, karena tidak mengikuti perintah istrinya, bukan karena dia salah. Subhanallah. Dari dulu zaman Mesir kuno itu sampai sekarang, hukum itu memang tumpul ke kawan tapi tajam ke lawan. Kalau ke oposisi, oposisi batuk saja salah. Oposisi nih bersin saja bisa masuk penjara gitu ya. Yusuf menolak apa? Menolak sesuatu yang hina. Menolak berkhianat kepada dia. Tapi demi menjaga air muka keluarga, Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi justru inilah awal kebangkitan bagi Yusuf. Di penjara inilah kemudian dia memperoleh portofolio, ya, track record yang baik. Bahwa Yusuf, kamu teruji dimanapun kamu berada, kamu adalah orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala atur Yusuf ini satu sel di penjaranya itu dengan 2 orang anak muda yang masuk dalam kasus di istana. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada 2 orang yang berada dalam satu sel Yusuf alaihissalam. Siapa ini? Yang satu adalah kepala chef istana, kepala tukang masak istana. Yang kedua adalah yang membuat minum raja. Subhanallah. Yang satunya ini ahli bikin soto Betawi kayak berapa malam lalu. Yang satunya bikin Tahiti, ya, Masya Allah. Raja ini ternyata sudah berkuasa lama. Orang kalau sudah lama berkuasa banyak yang benci.
Sebab banyak kezaliman. Ya, makanya jangan 3 periode gitu kan. Jadi, betul Bu. Orang kalau sudah lama berkuasa, itu potensi untuk melakukan kecurangan, menyalahgunakan kekuasaan itu besar sekali. Maka banyak yang tidak suka merencanakan bagaimana menggulingkan sang raja. Kita bunuh. Lewat apa? Lewat racun. Maka musuh-musuh raja tadi, masih dari kalangan istana juga, mendekati tukang masak ini, kepala tukang masak ini, dan tukang minum, pemberi minum raja. Diaturlah untuk diberikan racun. Rupanya, sang juru masak ini menerima, mau dimasukkan racun ke dalam makanannya, sementara yang memberi minum, tukang buat minum raja itu, tidak mau, menolak. Jadi ketika disajikan kepada raja, pembuat minum raja itu berkata kepada raja, "Raja, Paduka, hati-hati. Makanan itu beracun." Terkejut temannya, juru masak ini, lalu berkata, "Baginda, minuman itu juga beracun." Kata temannya, "Tidak Baginda, aku berani minumnya." "Minum," kata raja. Maka diminum dan tidak meninggal. Kamu makan, dia nggak mau makan. Akhirnya diberikan makanan itu ke hewan dan hewannya mati. Kata raja, 2 orang ini masuk penjara semua. Sampai ada investigasi menyeluruh tentang hal itu. 2 orang inilah yang bersama Yusuf dalam satu sel. Suatu malam, mereka ini bermimpi. Yang satu bermimpi memeras anggur untuk diberikan sebagai minuman kepada raja. Yang satu lagi bermimpi membawa roti di atas kepalanya, lalu tiba-tiba diambil burung, ya, rotinya itu. Mereka datang kepada Yusuf dan berkata, "Nabi'na bi ta'wili." Yusuf, kasih tahu kami apa makna mimpi ini. Kenapa mereka datang kepada Yusuf? Kenapa mereka bertanya kepada Yusuf? "Inna naraka minal muhsinin." Sebab kami melihat engkau ini orang baik, Yusuf. Subhanallah. Orang baik itu, Bu, menciptakan magnet, orang-orang ingin dekat dengan kita. Allah jika mencintai seorang hamba, dalam sebuah hadis disebutkan, dia akan mengumumkan, memanggil penduduk langit dan berkata, "Ya ahlas sama, wahai para penduduk langit, ketahuilah bahwa aku mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia." Seluruh penduduk langit akan mencintai dia. Bayangkan kalau kita terus meminta cinta kepada Allah. Makanya Nabi ajarkan kita doa. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, kasih aku cintamu. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Serta cinta amalan-amalan yang bisa mendekatkanku kepadamu. Untuk mendapatkan cintamu. Subhanallah. Jangan cuma minta duit. Jangan. Minta cinta Allah. Sebab kalau Allah mencintai kita, nama kita itu dimention Allah. Bukan di Facebook, tapi di langit. Malaikat semua dengar. Lalu Allah perintahkan mereka untuk mencintai kita. Dan di bumi, وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Orang-orang senang dengan dia. Merasa betah ketika dekat dengan dia. Ada bawaan orang tubuh. Kita baru dekat saja udah panas. Udah nggak betah. Kata-katanya nggak betah, sikapnya nggak betah, gitu ya. Pokoknya nggak betah kita. Tapi orang kalau dicintai oleh Allah, ada rasa. Orang-orang merasa dekat dengan dia. 2 orang ini datang kepada Yusuf dan minta agar Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Disinilah kepiawaian Yusuf dalam bergaul. Yusuf tidak langsung menerjemahkan mimpi mereka, tapi Yusuf menyebutkan satu nilai yang berharga untuk mereka, yang jauh lebih berharga daripada mimpi itu. Ya, insya Allah malam berikut kita akan sampaikan jawaban Yusuf ini. Demikian ibu-ibu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.